Kasihan sekali si kecil. Memang sulit sekali menemukan ikan saat musim kemarau. Tapi nggak apa-apa, lihat saja. Aku akan menyulap ikan hidup. Tak disangka, di tahun kekeringan ini, aku malah menemukan mata air. Swear benar-benar bintang keberuntunganku. Banyak sekali ikan hari ini, aku benar-benar beruntung. Adikku benar-benar jenius, dia mengajari aku cara menangkap ikan mas besar. Adikmu itu baru saja lahir. Bagaimana dia bisa mengajari kamu? Menurutku, Yunhui ingin mengatakan bahwa Shuer lah yang membawa keberuntungan yang membuat kita berhasil menangkap ikan besar ini. Shuer benar-benar bintang keberuntungan kecil keluarga kita, ya? Sebagai leluhur agung sekte Xuan, menangkap ikan bukanlah masalah. Ayo, lebih keras lagi. Bernapas lebih keras lagi. Teruslah berusaha. Sudah keluar. Itu adik perempuan. Ibu melahirkan seorang adik perempuan untuk kita, benar-benar. Lan Ying. Bagaimana? Kamu sudah bekerja keras. Astaza. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Keluarga lu akhirnya punya anak perempuan. Terima kasih, Tuhan. Adik perempuan yang mungil sekali, lihat wajah mungilnya, lembut sekali. Ya Tuhan, kenapa ada 3 raksasa mengelilingiku? Terima kasih, Tuhan. Aduh. Zuair, apa kamu kedinginan? Ayah, gendong aku. Astaga. Ayah, gendong aku. Tunggu sebentar. Apa yang dia katakan? Ayah, ternyata mereka bukan raksasa. Melainkan karena aku sekarang masih bayi. Aku, sang leluhur agung sekte Xuan, ternyata terlahir kembali sebagai bayi. Swear, astaga, sueku pergila. Kalian bertiga monyet-monyet nakal, ngapain mendekat-dekat? Jangan terlalu dekat, bagaimana kalau tanpa sengaja melukai Swear? Bukan begitu, Swear. Kamu, ini. Benar-benar, begitu punya anak perempuan, lupa sama anak laki-lakinya. Sayang sekali, Shuer kita lahir di waktu yang tidak tepat. Tanaman ini sudah habis. Aku juga tidak punya ayah. Nanti Shuer mau makan apa? Aku kakak tertua, makananku bisa kubagi untuk adik. Aku kakak kedua, makananku juga bisa kubagi untuk adikku. Ibu! Kenapa orang lain yang melakukan perjalanan waktu malah jadi kaya raya dan beruntung? Aku malah memulai hidup di tahun kelaparan. Astaga, aku sangat benci. Di hari yang cerah begini, kenapa tiba-tiba ada guntur? Astaga, apa Tuhan mendengar keluh kesahku dan marah? Ya Tuhan, maafkan aku. Aku tidak akan berani mengeluh sembarangan lagi. Mengeluh? Ada apa ini? Sepertinya aku mendengar suara aneh. Mungkinkah? Itu suara hati Swear. Mungkinkah itu suara hati Swear? Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, ini saat yang menentukan. Kita semua harus mengutamakan adik kita. Begini, yang kedua, yang pertama, kalian berdua pergi dulu. Ambil kantong beras terakhir kita. Buat Shuerku, siapkan sedikit minyak untuk mengisi perutnya, ya? Oh ya si bungsu, coba kamu lihat keluar. Sebaiknya tangkap seekor ikan, ikan itu bisa direbus jadi sup ikan ini paling bagus buat meningkatkan produksi ASI. Selama Shuer pasti bisa bertahan hidup. Di tahun kekeringan begini, dari mana bisa dapat ikan? Tenang saja ibu, aku akan berusaha keras, pasti bisa menemukan. Selama aku, leluhur agung sekte Xuan, masih ada di sini, jangan bicara soal minum sup ikan saja. Bahkan memberi makan seluruh keluarga dengan daging ikan. Bukankah itu hal yang sangat mudah? Adik ketiga, kalau kamu pergi pastikan kamu berhati-hati. Belakangan ini sering terjadi longsor, sudah ada beberapa orang di desa yang tertimbun. Tenang saja kakak, telingaku tajam kok. Kamu si rakus kecil, kamu juga mau ikut? Kakak ketiga nggak punya waktu buat ngajak kamu. Kalau nggak diajak, gimana aku bisa makan ikan? Oke, lagi pula aku kan masih anak-anak. Kalau kakak ketiga nggak mau bawa aku bakal nangis.
Baiklah, Kak Tiga akan mengantarmu. Sudah kan? Kakak ketiga. Hati-hati ya. Wah, kasihan sekali si kecil. Memang sulit sekali menemukan ikan saat musim kemarau. Tapi nggak apa-apa. Lihat saja, aku akan menyulap ikan hidup. Tak disangka, di tahun kekeringan ini, aku malah menemukan mata air. Swear benar-benar bintang keberuntunganku. Ice kan. Kalau kakak tiga terus melamun, ikan-ikan kecilnya bakal kabur semua. Huh? Dasar si kecil, berani-beraninya mengejek kakak ketiga. Lihat kakak ketiga akan tunjukkan padamu shiu-shiu keahlian menangkap ikan. Banyak sekali ikan. Hari ini aku benar-benar beruntung. Haha, kakak ketiga yang bodoh itu akhirnya sadar juga. Sayangnya, dengan kondisi tubuhku sekarang, aku masih hanya bisa mengeluarkan sedikit saja. Jika memaksakan penggunaan kekuatan ilahi yang berlebihan, hal itu akan memengaruhi latihan spiritualku di masa depan. Dan saat itu aku khawatir akan kehilangan kesempatan. Adikku benar-benar jenius. Dia mengajari aku cara menangkap ikan mas besar. Adikmu itu baru saja lahir. Bagaimana dia bisa mengajari kamu? Menurutku, Yunhui ingin mengatakan bahwa Shuerla yang membawa keberuntungan yang membuat kita berhasil menangkap ikan besar ini. Aduh, Shuer, benar-benar bintang keberuntungan kecil keluarga kita ya. Sebagai leluhur agung Sekte Xuan, menangkap ikan bukanlah masalah. Leluhur Xuanmen, si kecil ini, dari mana dia mendengar istilah itu? Ayo, waktunya makan. Aduh. Bubur beras ini agak panas. Kakak akan tiupkan untuk... Terima kasih atas ajakannya. Aku bisa meniupnya sendiri. Kakak kedua, perutmu tebal. Tahan lapar, semangkuk bubur beras ini semuanya untukmu. Aku kan masih anak-anak kecil. Makan sebanyak ini, nggak takut kembung ya? Swear belum pernah lihat rubah kan? Nanti kalau kamu sudah besar, kakak ketiga akan mengajakmu menangkap rubah kecil. Hahaha, siapa yang bakal bawa siapa buat menangkapnya? Belum tentu loh. Aroma apa ini? Wangi sekali. Aroma bubur beras putih, wangi sekali. Kamu mencium baunya? Dasar Ludayong, adikmu baru saja meninggalkan kami, ibu dan anak yatim piatu yang kelapar. Kamu sebagai kakak tertua bukannya memikirkan cara menafkahi kami berdua. Justru bubur beras yang begitu berharga ini dimasak untuk si kecil yang imut itu. Wah, harum sekali. Erhu pergi ambil bubur itu. Kalian ini benar-benar sialan demi seorang anak kecil yang imut, mendorong telur emas kami. Adikku itu bintang keberuntungan, bukan si imut. Liu Cuihua, kami tidak menyambutmu di sini. Pergilah. Biarkan kalian bersenang-senang sebentar lagi 2 hari lagi. Aku akan cari kesempatan untuk menjual gadis itu nanti. Kalian lihat saja bagaimana kalian bisa berlagak hari-hari indahmu. Segera akan berakhir. Tunggu saja. Jangan salahkan aku kalau aku sudah memperingatkan kalian. Dia masih kecil. Belum bisa makan banyak. Nanti kalau dia sudah besar, kalian juga tidak akan punya makanan. Bersiaplah untuk mati kelaparan. Erhu, ayo kita pergi. Sepikan. Ini sepikan. Sap ini buat ibu saya biar asinya lancar. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Ini adikku dan sepikan ibu. Kakak, kamu ini terlalu kejam loh. Erhu sudah beberapa hari tidak makan. Kalian malah makan sendiri-sendiri. Sambil memarahiku, kalian malah mau makan bagianku. Aku akan kasih tahu kalian. Yang aku tangkap, benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Sebagai kakak, kamu malah mengganggu adik ipar yang janda. Kalian sudah tidak punya malu lagi? Liu Cuihua, ikan itu milik keluarga kita. Kita belum memakan. Kenapa harus kita kasih ke kamu? Lagi pula, aku sudah jelas-jelas bilang tadi. Keluarga kami tidak menyambutmu. Astaga. Kenapa hidupku begitu sengsara ya? Baru setengah tahun menikah dengan keluarga Lu. Kepala keluarga sudah sakit parah. Sekarang seluruh desa berlarian mencari makan. Kalian bahkan tidak mau memberi kami semangkuk supi. Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap adik kandungmu sendiri?
Liu Cuihua. Jujur saja, selama ini bukankah aku sudah cepat bawa anakmu dan pergi dari sini. Berani-beraninya kau merebut jatah makan putri. Perkaya atau tidak, aku akan menebasmu dengan pisau ini. Tuhan ini benar-benar buta. Kenapa si Shlunja dihidangkan hidangan mewah, sedangkan Erhu di rumah tidak makan dan minum, bahkan jadi incaran para pedagang budak. Beberapa hari lagi aku akan cari kesempatan jual gadis itu supaya Erhu bisa makan daging. Achoo. Dingin sekali, di rumah kita ada selimut yang hangat. Selimut yang hangat? Ayo ayah gendong, ayo ayah gendong. Itu rubah. Rubah kecil berbulu lebat. Siapa yang baik Kara? Pohon besar ketiga dari kanan. Di dalamnya ada rubah. Aduh, aku panik. Bagaimana cara aku bicara dengan mereka? Awan mengular, angin bertiup, awan berputar. Membawa obor. Ayo, kita ke lubang pohon. Lubang pohon, Lubang pohon. lubang pohon. Benar. Ibu dan aku memang saling mengerti. Teman-teman, ayo berlari. Mungkinkah, kita semua bisa mendengar, Suara hati Shuer. Suara hati adikku. Kakak sulung, jaga lubang ini, kakak kedua bawa adikmu. Jaga lubang yang lain. Di tahun bencana ini, benarkah ada rubah? Di masa kelaparan ini. Mungkinkah aku hanya mendengar halusinasi? Kalau ini di alam surgawi, aku tinggal menggunakan sihir. Sudah bisa membuat rubah itu keluar dari sarangnya. Sayangnya sekarang, aku masih bayi. Ini sungguh menyebalkan. Dingin sekali, bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Adik kedua demi adik perempuan kita. Tunggu sebentar lagi, ya. Cuaca sedingin ini, kalau kakak terus kedinginan, dia bisa demam. Sepertinya, aku harus mengeluarkan jurus pamungkas. Ada suara apa itu? Apa gunungnya longsor? Ayah dan ibu cepat lihat, rubah keluar. Kakak pertama, kedua dan ketiga berpisahlah untuk menangkap rubah itu. Tangkap dia. Hebat sekali, keluarga tercinta. Akhirnya kita punya selimut. Lagi-lagi kita berhasil menangkap ikan. Kali ini kita berhasil menangkap rubah. Mungkinkah swear kita ini benar-benar mendapat berkah dari leluhur? Bagaimanapun juga, mereka semua adalah anak-anak kita. Karena anak-anak berhasil menangkap rubah. Itu berarti hal yang baik. Ayo, kita pulang saja. Kita kan satu keluarga, kenapa mereka bisa menangkap ikan? Dan menangkap rubah, sedangkan anakku harus menahan lapar. Bukankah kalian menyayangi gadis kecil ini? Sekarang bawa dia untuk ditukar dengan beras. Di mana anak itu? Hah? Ada apa? Di mana anak itu? Anaknya hilang. Kan baik-baik saja, kok bisa hilang begitu saja? Aku tidak tahu. Salahku, aku tidak terlalu nyenyak. Aku tidak bisa melindungi adik. Belakangan ini, ada orang di desa yang menukar anak-anak dengan jatah makanan. Mungkinkah adikku dibawa orang untuk ditukar dengan beras? Kurang banyak ya. Lihat saja, sekarang ini sudah zaman apa? Masih saja mengeluh. Bahkan bungkus ini pun sudah habis. Dasar Liu Cuihua, terakhir kali kau merebut ikan dan dagingku. Kali ini malah mau menjualku. Hari ini kamu sudah membuatku marah. Kamu sudah menabrak tembok besi. Ada apa ini? Seperti petir di siang bolong. Haha, si perempuan jahat itu disambar petir. Ada hantu, ada hantu.
Seorang gadis kecil malah mau ganti tubuh. Pantas saja kamu disambar petir. Makhluk kecil ini lumayan jago. Siapa di antara kita yang lebih kecil? Tunggu barisan siapa yang bicara sama aku? Astaga, nggak nyangka di masa kelaparan begini, masih bisa nemuin liontin giok sekelas ini, yang bahkan memancarkan aura mistis. Sepertinya bocah ini orang kaya ya. Tidak bisa. Orang kaya kayak gini, aku harus bawa keluarga Lu untuk memanfaatkannya. Jadi yang baru saja ku dengar adalah suara hati si bayi ini. Mana mungkin aku rela merebut barang dari anak kecilku yang imut ini? Hei! Kikir sekali. Dingin sekali. Entah apakah ayah dan ibuku bisa menemukan aku. Bayi kecil ini belum bisa bicara tapi pikirannya banyak sekali. Meskipun tampan, jangan sembarangan mencolek wajah orang. Yang paling aku benci, itu orang yang gak tahu batas, anak nakal. Lepaskan putriku. Ayah sudah datang menjemputku. Ayah cepatlah, aku sangat merindukanmu. Anak yang sudah ada di tanganku, belum pernah ada yang bisa mengambilnya kembali. Kembalikan suara milikku. Lupakan saja. Sawyer, ayah datang menjemputmu pulang. Berani-beraninya mengacaukan bisnisku. Tunggu saja. Ayah, cepat minggir. Berani-beraninya menyerang dari belakang. Ayah hebat. Begitulah cara menghadapi bajingan seperti ini. Hei, Sawyer. Hei, baru pakai sedikit kekuatan ilahi ini. Kenapa aku jadi selemah ini? Sepertinya aku tidak boleh lagi terlalu sering menggunakan kekuatan ilahi belakangan ini. Untungnya, persediaan makanan yang aku simpan selama ini sudah cukup banyak. Untuk bertahan sampai kondisiku pulih, masih lebih dari cukup. Ayah akan membawamu pulang. Liontin Giok, ada uang? Aku ingat. Jangan bunuh dia. Liontin Giok ini pernah aku lihat di sebuah buku gambar. Si Gong Yi adalah tokoh utama pria di buku gambar itu. Kelak nasib keluarga Lu. Astaga, ternyata aku benar-benar telah masuk ke dalam buku ini. Apa yang teringat? Kenapa aku tidak bisa mendengar bagian selanjutnya? Liontin Giok ini aku simpan dulu di tempatmu. Nanti kalau kamu sudah dewasa, aku akan datang mengambilnya. Oh ya, nama aku Sekong si kecil, ingat itu. Ini janji kita. Ini bukan kalung Giok, tapi jelas-jelas masalah yang merepotkan. Sudah ketemu. Tuan, Si kecil ini benar-benar lucu. Sudahlah, Liontin Giok ini akan dikembalikan nanti saja. Ayah sebaiknya segera pulang. Ayah akan membawamu pulang. Ayah yang membawa adiknya pulang. Lan Ying. Not a source. Sawyer, ini semua salah ibu. Sudah, yang penting anak sudah pulang. Jangan menangis. Kamu masih dalam masa nifas. Iya, Bu. Nanti kami semua akan membantu merawat adikmu dengan baik. Jangan menangis, Bu. Ini semua salahku. Aku yang paling dekat dengan adikku, tapi malah tidak menyadarinya. Ada orang yang membawa adikku pergi. Aku juga punya andil. Ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Ini bukan salah kalian. Semua ini karena Liu Chuihua, bibi jahat itu. Dia berusaha keras menutup mulutku. Hampir saja membuatku mati lemas. Dia juga merebut topi rubahku. Liu Chuihua berani sekali merebut putri. Kali ini aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Gadis Lu ini benar-benar imut. Hanya ditukar dengan sekantong kecil jagung. Malah bikin kepalaku terbentur bawa sial. Liu Chuihua.
Mencuri putriku malah berani berkata seperti itu. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Kau membuatku kaget setengah mati, Ludayong. Putrimu hilang. Apa hubungannya dengan aku? Kenapa? Kamu pikir kami, ibu dan anak yatim piatu ini, mudah ditindas, mau cari Kamu orang jahat. Aku akan memukulmu. Aku akan memukulmu. Erhu. Liu Cuihua. Jelas-jelas kamu yang menculik putriku. Kamu berani membalikan tuduhan. Ludayong, kamu harus berbicara sesuai hati nurani. Siapa yang tahu apakah itu kamu tidak mau menanggung beban satu orang lagi? Kau sendiri yang menjual putrimu, tapi malah menyalahkanku. Jangan mengada-ada di sini. Kalau bukan kamu yang menculik putriku, bagaimana mungkin topi itu ada di sini? Siapa yang bisa membuktikan itu topi milikmu? Ada namamu tertulis di sana. Panggil saja, pasti dia bakal jawab. Kenapa si imut ini sudah balik lagi? Kamu yang imut, seluruh keluargamu juga imut. Kalau bukan karena ayahku yang bijaksana dan gagah berani, keinginanmu pasti terwujud. Tapi, aku sebagai leluhur agung sekte Xuan, malah hanya ditukar dengan sekantong kecil jagung. Sungguh rugi besar. Putriku ini bukan sekadar gadis manis. Dia adalah bintang keberuntungan kecil di keluarga kami. Kenapa? Kamu melihat putriku baik-baik saja. Kamu merasa terkejut. Apa yang perlu aku kagetkan? Kalau putrimu baik-baik saja, kenapa dia datang ke sini dan membuat keributan? Mungkinkah dia kehabisan makanan? Itu kantongnya, beras yang ditukar oleh wanita gila itu dengan aku. Astaga, itu kan beras yang kubeli dengan menjual diriku. Nggak boleh sampai jatuh ke tangan mereka. Aduh, kakak ipar memukul orang. Ada apa ini? Pokoknya dia nangis-nangis dan ribut-ribut. Pasti lagi berkelahi. Liu Cuihua, jangan pura-pura lagi. Muncikari sudah bilang ke kita, kalau kamu masih nggak mau ngaku, biarkan suamiku yang mencari orang itu, lalu mengkonfrontasimu secara langsung. Aku memang gak punya pilihan lain kan. Lihat saja, Huzi kita masih kecil. Setiap hari dia mengunyah kulit pohon, sedangkan kalian setiap hari makan daging. Andai saja kalian memberi kami seteguk sup saja, aku tidak akan sampai melakukan hal bodoh seperti ini. Kakak ipar keluarga si kedua cuma punya satu anak tunggal ini. Kamu membiarkannya mengikuti jejak ayahnya begitu saja? Bukankah ini jelas-jelas pemaksaan moral? Hanya demi 2 potong daging, kalian mau mengorbankan aku. Ini bukan keluarga sama sekali. Ini jelas-jelas 2 orang yang tidak tahu berterima kasih. Liu Cuihua. Selama ini, demi si bungsu, aku sudah sering membantu kalian, ibu dan anak. Tapi begitukah cara kamu membalas kebaikanku? Soal kejadian hari ini, aku bisa memaafkan. Tapi mulai sekarang, hubungan baik antara kedua keluarga kita berakhir di sini. Wah, ibu sungguh tangguh. Jangan menangis. Aku kan leluhur sekte Xuan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam kesusahan lagi. Shuerna, ibu tidak menangis. Ibu akan segera membawamu pulang. Ayo, berikan padaku. Ayo, minum lagi. Ternyata ayah dan ibulah cinta sejati. Shuer hanyalah kebetulan. Ah, sayang sekali. 2 orang yang begitu mesra. Pada akhirnya terpisah oleh kematian. Satu gila dan satu lagi waras. Penulis yang payah. Benar-benar tidak tahu diri. Apa? Aku dan suamiku kelak akan terpisah oleh kematian. Satu lumpuh, satu terluka. Tenang saja, Shuer pasti akan menjadi lebih kuat. Dan menjak tragedi itu terjadi. Adik, ketika bertengkar dengan orang lain, Lihatlah anak yang kau didik dengan baik ini. Dia menjatuhkan Dazuang dari keluargaku ke tanah. Kepalanya berdarah sampai sekarang. Di usia yang masih kecil saja, sudah begitu kejam. Tidak belajar hal-hal yang baik sama sekali. Bukan aku yang mendorong Dazuang. Tidak apa-apa, ayah percaya padamu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Anak ketiga kami memang biasanya agak nakal, tapi dia tidak akan menyakiti orang. Dan kamu, sebagai orang dewasa, hanya dengan kata-kata kosong, menuduh seorang anak. Aku menuduhnya. tidak hanya merebut buahku, tapi juga mendorongku. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Suruh dia menyerahkan buah-buahan dan daging ikan. Semuanya. Kenapa sih? Satu persatu. Suka mengganggu orang yang penurut. Si gemuk kecil ini. Dia sendiri yang merebut buah dan menjatuhkannya ke tanah. Malah-malah menuduh kakak ketigaku. Bikin aku kesal. Keluarga Lu, hari ini anak ini harus diserahkan kepadaku untuk ditangani. Kalau tidak, kalian tidak akan luput dari hukuman. Apa yang kamu lakukan? Ludayong, coba saja kamu berani menyentuh istriku. Lin Fugui, coba saja kamu berani menyentuh anakku. Sialan kau. Sialan kau. Pukul dia, aduh.
Ada masalah. Gunungnya mau longsor. Ada masalah. Gunungnya mau longsor. Cepat lari. Jangan pukul lagi. Gunungnya longsor. Cepat pergi, Lanying. Kamu baik-baik saja. Tolong ayah dan ibu, selamatkan aku. Si ketiga. Tolong ayah dan ibu, tolong selamatkan aku. 玉慧， Ayah dan ibu, tolong selamatkan aku. Si ketiga. Pegang eret. Gimana dong? Aku belum sepenuhnya pulih. Aku sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi. ya Tuhan, tolong selamatkan anakku. Masih butuh beberapa jam lagi sampai kekuatanku pulih. Tapi kakak ketiga sudah tidak kuat lagi. Tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Kakak ketiga, Shuer datang menyelamatkanmu. Tianxi Xuanzong, akar sejati Wanjie. Gunung-gunung tunduk, patuhi perintahku. Angin Shun dan guntur, naga mengendarai awan. Ini. Astaga, naga. Dewa Gunung baru saja menampakkan diri. Sudah tamat, kekuatan ilahi sudah habis. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Jika aku menggunakan kekuatan ilahi lagi, tubuhku mungkin akan meledak dan aku akan mati. Kenapa Dewa Gunung menampakkan diri pada saat seperti ini? Tidak mungkin. Mungkinkah Dewa Gunung sedang marah? Jadi itulah sebabnya dia menimpakan malapetaka kepada kita. Tadi aku melihatnya dengan jelas, itu gadis dari keluarga Lu. Entah mantra apa yang dia ucapkan, sehingga Dewa Gunung tampak begitu marah. Menurutku, dia yang telah membuat Dewa Gunung marah. Ini sungguh tidak adil. Kalau saja tadi aku tidak menggunakan sihir, kalian pasti sudah dihancurkan, seperti pancake telur. Sekarang malah berani menuduhku secara tidak adil. Ibu Daswang, apa kamu mau membalas dendam pribadi? Hanya karena buah-buahan sepele ini? Apakah kamu ingin mengganggu yang belum genap sebulan? Wah, gadis kecil ini benar-benar luar biasa barusan. Kalau saja dia tidak menggunakan sihir jahat anak ketigamu. Bisa kembali hidup-hidup dari tebing, setinggi 100 jam. Sihir apa-apaan itu adalah kekuatan ilahi Swear dari keluargaku. Kalau bukan kekuatan ilahi, anak ketiga keluargaku tidak mungkin berdiri di sini dengan selamat. Kekuatan ilahi apa-apaan itu, dia hanyalah anak setan yang mendatangkan malapetaka di dunia. Benar dia anak iblis. Tangkap anak iblis itu. Jadikan persembahan untuk Dewa Gunung, persembahkan kepada Dewa Gunung, persembahkan kepada Dewa Gunung. Meskipun tubuhku tidak bisa menampung kekuatan ilahi, tapi aku bisa menanamkan kekuatan dewa itu ke tubuh orang lain. Kakak kedua, fisikmu lumayan, jadi kamu saja. Kalau mau mendekati adikku, harus melewati aku dulu. Tidak baik, keadaan jiwaku yang terpisah dari tubuh ini tidak akan bertahan lama. Aku harus mengeluarkan jurus pamungkas. Kenapa kalian cuma diam saja? Serang mereka. Siapapun yang berani mengganggu keluargaku, semuanya akan kucabik-cabik. Oh, Cepat lari. kau, tunggu saja. Si kedua, kamu baik-baik saja? Hei si kedua, kamu sudah bangun. Ayo, ayah akan membantumu berdiri. Si kedua, Swear. Apakah kalian merasa ada yang tidak enak badan? Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kenapa tinjuku terasa sangat sakit? Kakak kedua yang bodoh. Itu karena tadi aku membantumu berkelahi. Loh, Pantas saja tadi adik kedua begitu gagah berani. Ternyata itu berkat adik perempuan kita ya. Wah adik, kamu bukan hanya bintang keberuntungan kita, tapi juga pelindung kita. ternyata kalian semua bisa mendengar apa yang ada di hatiku. Adikku yang manis, sebelumnya kami memang mendengarkan isi hatimu. Kita bisa belajar menangkap ikan dan berubah. Kalau begitu, bukankah apapun yang ada di pikiranku bisa didengar? Malu sekali. Aku juga butuh privasi loh. Sudah habis. Kekuatan dewa sudah melampaui batas tubuhku. Jika aku menggunakan kekuatan ilahi lagi, tubuhku mungkin akan meledak dan aku akan mati. Astaga. Suara yang manis milik ayah, kamu sungguh hebat. Tapi kamu harus berjanji pada ayah, jangan sembarangan menggunakan kekuatan ilahi lagi. Nanti, biarkan ayah dan kakak-kakakmu melindungimu. Tenang saja, ayah. Suarkan pelindung seluruh keluarga. Ayo, kamu lapar. Ibu akan menyusui kamu. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga ikuti ayah, nyalakan api dan masaklah. Wah, Shuer paling suka minum ASI.
Entah sampai kapan tahun kelaparan ini akan berlangsung. Ibu, jangan khawatir, aku di sini. Aku jamin keluarga kita akan selalu kenyang dan hangat. Hujanes. Ternyata hujanes. Pernah disebutkan di buku. Ini adalah titik balik nasib keluarga Lu. Juga awal dari tragedi yang memisahkan ayah dan ibu di dunia yang berbeda. Shuer, tidak takut. Ibu, masih ada. Meskipun titik balik nasib itu datang lebih awal, untungnya, rumah telah menyimpan persediaan beras yang cukup. Pasukan utama pun tidak perlu pindah ke selatan. Semoga kali ini, tragedi ini tidak akan terjadi. Berkumpul segera. Menghadapi bencana alam dan keadaan darurat, seluruh penduduk desa harus mengikuti jejak pasukan utama dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Apa? Meskipun saat ini, aku tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi. Tetapi setelah pertempuran kemarin, keluarga Lu kami kini telah memiliki daya gentar. Hari-hari ke depan, akhirnya kita bisa tenang. Kalian semua juga sudah melihatnya. Bencana alam sering terjadi akhir-akhir ini. Lau Heko bukanlah tempat yang cocok untuk tinggal dalam jangka panjang. Sebaiknya kita berkemas saja. Mari kita lanjutkan perjalanan ke selatan. Dalam buku cerita pernah disebutkan, hujan es terjadi setelah ibu selesai masa nifas. Ayah pergi ke pegunungan. Berani masuk ke pegunungan. Dan bertemu dengan naga tanah yang bangkit. Lalu dicabik-cabik dan dimakan oleh beruang hitam. Ibu menahan kesedihannya, lalu membawa keempat anaknya pindah. Namun dalam perjalanan mereka, bertemu dengan perampok gunung. Anak-anaknya pun diculik dan dijadikan buruh paksa. Ibu mereka pun menjadi putus asa sejak saat itu, dan tak lama kemudian meninggal dunia. Semua orang mengemasi barang-barang. Besok pagi kita berangkat. Ayo, ayo. Padahal sudah banyak hal yang berubah. Mengapa jalannya takdir pada akhirnya tetap sama seperti dalam cerita-cerita itu? Aku tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi. Jadilah anak yang patuh di perjalanan ini. Warga desa. Perjalanan ke selatan kali ini sangat jauh untuk mempercepat prosesnya. Setiap keluarga mengeluarkan gerobak datar mereka agar orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak dapat duduk di atasnya. Para pemuda dari setiap keluarga berjalan di depan terlebih dahulu untuk membuka jalan. Sedangkan yang lain bergiliran mendorong gerobak datar. Hati. Karena migrasi ke selatan sudah menjadi kenyataan yang tak terelakkan, maka kali ini aku harus mencegah ayah naik ke gunung dan mengubah nasib seluruh keluarga. Yin Yang, di mana gerobak keluargamu? Untuk menghangatkan anak-anak. Gerobak kami sudah dibakar sebagai kayu bakar. Bagaimana bisa begitu? Kamu masih dalam masa nifas? Jalan ke sini jauh dan terjal. Bagaimana kamu bisa tahan? Ayo naik gerobak kami saja. Terima kasih, banyak. Aku bisa naik gerobak kayu nih. Ibu, adik. Berhenti! Kalau Chow Damai bisa naik mobil, kenapa aku nggak boleh? Aku kan terluka, bukankah itu berarti aku lemah? Ini gerobak keluargaku. Kenapa harus kamu yang naik? Aku nggak peduli, hari ini aku pasti naik gerobak ini. Astaga, Liu Cuihua, hari ini aku rela menghancurkan gerobak ini sekalipun aku nggak bakal ngizinin kamu naik. hei Chow Damai, berani-beraninya kamu mendorongku. Aku akan melawanmu. Sudah, jangan berkelahi lagi. Berhenti bertengkar. Cepat, jangan cuma nonton aja kakak. Ini bisa berakibat fatal. Damai, berhenti memukul. Anakmu tersedak. Minggir dari sini. Tolong. Siapa di antara kalian yang punya air? Inilah akibatnya kalau egois. Makan sendirian, bahkan Tuhan pun tak tahan melihatnya. Tolonglah, beri aku sedikit air. Tolonglah kalian. Tolong bantuin aku. Jangan pakai air, roti akan mengembang kalau kena air. Cepat, balikan anak itu. Tanganmu tekan di bawah tulang dadanya. Tepuk punggungnya dengan kuat. Cepat. Kamu yakin mau menepuk punggungnya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu saat menepuk punggungnya? Tolong selamatkan anakku. Tolong selamatkan anakku. Tolong.
Tolong, cepat datang dan selamatkan dia. Suara yang sangat familiar, itu adikku yang sedang berteriak minta tolong. Kakak, cepat balikan Dalong. Tanganmu tekan di bawah tulang dadanya. Pukul punggungnya dengan keras. Cepat! Kakak tertua keluarga Liu, apa yang kamu lakukan? Bibi Chow, aku sedang menyelamatkan Dalong. Sekarang nggak ada waktu buat jelasin ke kamu. Anak ini, cuma bikin report aja. Cepat minggir. Benar. Ini bukan saatnya main-main. Ini soalnya kamu nggak bakal bisa bertanggung jawab atas ini. Cepat sadarlah, Dalong. Begitulah kakak, semangat. Ayo lihat semua. Dalong sudah sadar. Dalong. Dia benar-benar hidup kembali. Lihatlah Dalong sudah hidup. Aku tidak menyakiti siapapun. Aku benar-benar tidak menyakiti siapapun. Ibu, aku tidak menyakiti siapapun. Ibu tahu, kamu anak yang baik. Kamu sedang menyelamatkan orang. Jangan takut, ibu di sini. Ibu akan melindungi. Kakak hebat sekali. Justru penduduk desa ini yang tidak tahu berterima kasih. Nanti, kakak, jangan pernah lagi bersikap terlalu baik pada orang lain. Karena anak itu baik-baik saja. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Kami sudah mendorong kalian selama ini. Tolong berikan sedikit beras, buatlah kami makan. Apa salahnya kan? Kita semua sedang mengungsi. Kalian tidak bisa terus-terusan menikmati hidup enak begitu saja kan? Benar kan? Dan juga, keluarga kalian juga keluarkan sedikit beras. Kami sudah bekerja seharian. Tenaga ini tidak boleh sia-sia. Lihat apa sih? Kalau masih melotot, matamu akan aku cabut. Baiklah, tak heran tadi siang kalian semua diam saja. Ternyata kalian menunggu di sini. Wang Ma, Ziyi. Dulu saat kepala desa mengajukan usulan ini, tidak ada yang keberatan. Kamu bilang, begitu sekarang. Apakah kamu ingin mengambil untung dari situasi ini? Kamu bilang kami mengambil keuntungan. Kami para pria berada di garis depan. Untuk memudahkan kalian, kenapa kalian tidak pernah? Mereka harus diberi kompensasi. Benar. Wang Mazi, kamu benar-benar sudah kehilangan hati nurani. Tak heran kamu sendirian. Wah, kamu punya hati nurani. Kau punya hati nurani tapi malah mencelakakan suamimu sendiri. Hampir saja, bagaimana dengan anakmu sendiri? Aku tak akan biarkan kamu ngomong sembarangan. Tunggu saja, aku akan memukulmu. Kalian semua lagi ngapain sih? Sudah waktunya apa? Masih saja ribut soal hal sepele. Kalian mau bertengkar di sini ya? Pak Kepala Desa, bukan kami yang memicu keributan, tapi ada yang merasa tidak adil. Dan menindas kami para janda dan anak yatim. Tentu saja saya tidak akan tinggal diam. Kalau begitu, katakanlah, bagaimana seharusnya kita menangani masalah ini? Lan Ying, aku sudah pulang. Yang penting, sudah pulang. Ada, apa ini? Enggak, apa-apa. Orang-orang jahat ini. Kalau tidak cara yang tuntas untuk mengatasi mereka. Sepertinya sepanjang perjalanan ini, mereka tidak akan pernah tenang dan hanya akan terus-menerus. Makanan yang ada di tangan kita. Aku sudah punya cara. Ibu akan melakukan seperti yang kamu katakan. Kepala desa. Kami berempat sudah berdiskusi. Agar tidak menjadi beban bagi semua orang. Mari kita berpisah saja. Keluarga Lu, apa maksudnya ini? Bukankah ini justru menambah keributan? Bagaimana ini bisa disebut membuat keributan? Ini justru menyelesaikan masalah. Istri saya benar. Kita berempat akan membuka jalan di depan untuk semua orang. Tidak sempat mengurus istri dan anak-anak. Juga tidak bisa menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada kalian semua. Menurutku, inilah yang benar-benar merepotkan kalian. Benar, Pak Kepala Desa. Lebih baik kita berpisah saja. Kami tidak akan menjadi beban bagi kalian. Tidak. Kita sudah terpisah dari rombongan utama. Kalau kalian pergi lagi, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan orang? Mereka adalah beberapa keluarga yang paling banyak persediaan berasnya. Jangan sampai kalian membiarkan mereka pergi. Aku mengerti. Benarkah? Tapi di tahun bencana besar ini, harga diri itu tidak seberapa.
Kita juga melakukannya demi kebaikan warga desa. Keluarga Lu, kalau kalian mau pergi, bawa aku juga. Nanti gerobakku akan kuberikan kepada kalian. Itu tidak bisa, Lo. Hei, tenang dulu, semuanya tenang dulu. Keluarga Lu, apakah hal sepele seperti ini perlu dibesar-besarkan? Pasti ada cara lain. Tidak berpisah juga tidak masalah. Tapi kalau nanti begini lagi, kalian tidak boleh membicarakannya lagi. Soal memasak. Kami para wanita tentu saja bisa memasak. Dan seharusnya kita juga berkontribusi untuk kelompok ini. Tapi untuk bahan-bahan masakan ini, setiap keluarga harus menyumbang. Kami akan menugaskan seseorang untuk mencatatnya. Keluarga mana yang menyumbang lebih banyak. Makanan yang dibagikan pun akan lebih banyak. Apakah ada yang keberatan? Karena tidak ada yang keberatan, maka keputusan ini sudah final. Hari sudah mulai gelap. Silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Bahan-bahan masakan masih harus disumbangkan. Ayo. Tadi, berkat Shure yang menemukan solusi. Kalau tidak, persediaan makanan di rumah kita pasti sudah habis dijarah. Wah, syurku kembali berjasa. Biar ayah mencium. Aku juga mau mencium adikku. Aku juga. Aku juga mau ciuman. Ayo, semua ikut. Aduh. Aku juga mau mencium. Mulut kalian dingin sekali. Kalau terus disium, swear akan membeku jadi patung es. Awalnya aku pikir masih ada waktu untuk mengubah akhir cerita. Tapi ternyata, titik di mana aku digigit beruang buta ini, ternyata datang begitu cepat. Bagaimana caraku menyelamatkan seluruh keluargaku? Digigit oleh beruang buta, sepertinya tebakanku benar. Sebelumnya dari cerita putriku, keadaan tragis aku dan Lanying. Pasti berkaitan dengan petir dan salju. Siapa yang ada di luar? Ada pencuri. Ayah dan ibu cepat kejar. Kalian duduk di sini saja. Jangan bergerak. Jangan sekali-kali keluar. Butter jagung ini. Ini apa sih? Ayah itu Bibi Choi Hua dan Luer Hu. Sore ini aku melihat mereka sedang berbisik-bisik membahas sesuatu. Ibu dan anak itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ayo kita lihat. Lihat, ini apa? Ini jejak kaki tikus. Wah, akan terjadi gempa bumi. Ayah dan ibu, cepat bangunkan orang-orang. Akan terjadi bencana besar. Naga bumi sedang berbalik. Hewan lebih peka terhadap bencana alam. Jika terjadi migrasi besar-besaran, pasti naga bumi akan membalikkan tubuhnya. Lanying, bangunkan anak-anak. Aku akan memberitahu para tetangga. Warga, ada masalah. Cacing tanah akan membalik. Cepat keluar. Keluarga Lu, kenapa tidak tidur di tengah malam begini? Benar. Kenapa ribut-ribut di tengah malam begini? Bikin orang lain terganggu. Tikus-tikus sedang bermigrasi. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Apa yang kamu katakan? Tikus-tikus sedang bermigrasi. Kak Lu, ini bukan main-main. Keluarga Lu, apa kamu masih mengantuk sampai salah lihat? Di mana ada tikus? Kalau memang ada... Tangkap saja, bisa jadi komen tambahan buat kita. Benar. Ada apa ini? Kenapa semua burung terbang pergi? Migrasi hewan pasti disebabkan oleh bencana alam. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo cepat, kalian semua. Rapikan barang-barang kalian. Cari tempat yang lapang. Ayo bergerak terpisah, cepat. Kakak lindungi adikmu. Getarannya sangat kuat, gemuruhnya lebih mengerikan daripada longsoran gunung terakhir kali. Ayah dan ibu, apakah kita akan terjebak di sini? Tidak mungkin kakak, ayah akan melindungi kalian. Rumah dan tenda kita sudah hancur. Apa yang harus kita lakukan? Ayah dan ibu akan membangun yang baru untuk kalian semua. Jangan takut.
Jangan sedih dulu. Semuanya. Coba periksa, apakah semua anggota keluarga kalian masih ada? Selama mereka selamat, itu yang terpenting. Lin Zhang? Apakah kalian melihat Lin Zhang? Apakah kalian melihat Lin Zhang? Adik perempuan keluarga Lin, bukankah Lin Zheng sudah pulang sejak tadi? Dia tidak ada di dalam tenda. Tidak, setelah makan malam kemarin. Dia langsung keluar sambil membawa busur dan anak pan. Katanya mau naik gunung untuk mencoba peruntungannya. Tadi ada gempa bumi yang begitu hebat, gunungnya bahkan longsor. Pasti dia sudah tidak ada lagi. Sayang sekali, Lin Zhang orang yang begitu baik naik ke gunung untuk berburu. Pasti untuk istrinya agar dia mendapat asupan gizi. Astaga, bagaimana ini? Xiaorong baru 3 bulan. Hari ke depan masih panjang. Benar sekali, di saat seperti ini pasti seperti menambah penderitaan. Lin Zheng, apa yang kamu lakukan ini? Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup? Warga desa. Lagi pula, ini menyangkut nyawa seseorang. Mari kita pikirkan bersama, bagaimana kalau setiap keluarga mengirim satu orang? Kita semua naik gunung bersama-sama untuk mencarinya. Ayah, jangan sekali-kali naik ke gunung. Gempa baru saja berakhir. Siapa tahu masih ada gempa susulan. Masuk ke gunung saat ini pasti tidak aman. Lagi pula, apa kamu lupa? Di gunung ada beruang. Zoer nak. Itu nyawa seseorang, loh. Ayah tidak bisa tidak menolongnya. Tapi ayah bisa celaka kalau naik ke gunung. Kalau begitu, ayah bawa aku juga. Swear punya kekuatan ajaib. Swear tidak akan membiarkan ayah celaka. Zoer, tubuhmu baru saja pulih sedikit. Kamu tidak boleh menggunakan kekuatan ilahimu lagi. Aku sudah sembuh. Aku sudah bisa menggunakan kekuatan gaibku. This West. Ayah sudah mengetahui sebelumnya tentang insiden beruang buta. Lagi pula ayah memiliki pengalaman berburu yang kaya. Jadi tidak akan mudah terjadi kecelakaan. Kamu tetaplah patuh dan bersama ibu. Di kaki gunung sampai ayah pulang, ya? Ayah yang jahat. Kalau ayah tidak mengajakku, aku tidak akan mau bicara lagi dengan ayah. Shuer, tenang saja. Ayahmu itu, orang baik pasti dilindungi Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa kok. Aku sangat kesal. Kenapa aku bayi yang belum bisa berjalan? Padahal aku tahu, ini adalah cobaan besar dalam cerita rakyat. Tapi aku tak berdaya. Tunggu, kalau ayah tidak membawaku ke gunung, aku bisa naik ke gunung dengan kekuatan dewaku. Beberapa hari ini kekuatan ilahiku sudah pulih sedikit. Asalkan aku menyegel seluruh kekuatan ilahi yang kumiliki ke dalam tubuh ayah. Ayah pasti bisa selamat dari bahaya ini. Shuer, tapi tubuhmu. Kali ini, bisakah aku mengubah nasib cerita ini? Dan menyelamatkan keluargaku? Ayo pergi, ayo pergi. Hati-hati ya. Kakak Ipar 2 hari ini persediaan beras kalian hampir habis. Hanya karung beras di rumah kalian yang tidak kosong. Mungkinkah? Liu Cuihua, jaga mulutmu. Bicara harus ada buktinya. Jangan asal ngomong, sembarangan. Aku kan tidak bilang kamu yang mencurinya. Kenapa begitu panik? Mungkinkah aku benar dan kamu marah karena malu? Liu Cuihua, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, percayalah, aku akan merobek mulutmu. Aku bilang keluarga Lu. Kenapa kamu begitu emosional? Mungkinkah apa yang dikatakan Liu Cuihua itu benar? Oma, kosong. Kami punya beras sendiri. Buat apa mencuri milik kalian? Belum tentu. Beras itu nyawa kita semua. Siapa yang mau berasnya sedikit? Kamu bilang bukan kamu yang mencurinya. Kalau begitu, periksa saja kami. Kita semua di sini untuk mengungsi. Kenapa harus kami yang digeledah? Kenapa kamu tidak menggeledah dirimu sendiri? Kakak kedua, apa yang sebenarnya dilakukan ibu dan yang lainnya? Kenapa aku nggak dibawa? Ayo kita kabur diam-diam dan lihat saja. Oh. Tunggu dulu, kakak kedua. Lihat itu apa? Tangan. Jagung siapa ini?
Ini persediaan makanan rumahku. Kenapa ada di sini? Adikku lapar, aku mau sasaku berberas untuknya. Ternyata di rumah ada satu karung beras tambahan. Aku berpikir, mungkin ini yang ditinggalkan oleh paman-paman dan bibi-bibi. Kakak ipar. Bukankah kamu bilang kamu tidak mencuri beras dari rumah orang lain? Lihatlah, anak itu sudah menunjukkan buktinya. Hak, astaga. Aku sudah menduganya sejak tadi Liu Cuihua pasti akan melakukan sesuatu yang curang pada beras itu. Tapi karena terjadi perubahan mendadak, aku belum sempat memberitahu anak-anak. Aku benar-benar tidak menyangka. Biasanya kamu terlihat orang yang jujur. Ternyata bisa melakukan seperti ini. Saudara-saudara sekampung, kita akan menggeledah rumah keluarga Lu sampai ke dasar. Ini seharusnya milik keluargaku. Aku mau yang ini. Ini milikku. Ini milikku. Sisakan sedikit untukku dong. Aku mau yang ini. Aku ambil yang ini ya. Beras sebanyak ini. Ada juga ikan dan telur, dari mana asalnya? Kalian orang-orang jahat. Jangan sentuh dagingku. Kakak ipar, dari mana asal barang-barang ini? Apa urusanmu? Barang-barang ini semuanya milik keluarga Lu, hasil menabung dengan hidup hemat. Apa kalian benar-benar menganggap kami bodoh di masa kelaparan seperti ini? Para tetangga di desa ini semua kelaparan. Hanya keluarga kalian yang bisa makan daging setiap kali makan. Menurutku, kalian pasti telah menggunakan sihir jahat. Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan keluarga Lu. Saat longsor terakhir itu, adalah karena gadis dari keluarga Lu yang telah menyinggung Dewa Gunung. Gempa kali ini pasti ada hubungannya dengan kalian. Lagi-lagi aku. Ibu Dazwang, jangan memanfaatkan fakta bahwa anakku belum bisa bicara, lalu memperlakukan anakku dengan kejam. Gadis ini pasti menggunakan sihir jahat, sampai bisa menghasilkan begitu banyak makanan berlemak dan mencuri beras seluruh desa. Dia itu setan kecil. Gempa gunung kali ini pasti disebabkan oleh Menantu keluarga Lu yang melahirkan bintang malapetaka telah menyeret seluruh klan ke dalam dosa yang tak termaafkan. Dia harus dibakar hidup-hidup bersama bintang malapetaka kecil ini. Bintang Caspian pembawa bencana. Mata setan yang memikat jiwa, mengacaukan keseimbangan yin dan yang Bakar, bakar, bakar. langit dan bumi memiliki roh, matahari dan bulan menjadi saksi. Kini dengan tubuh yang tidak suci ini, aku mempersembahkan diri sebagai korban. Berdoa agar panen melimpah dan ternak sejahtera. Bakar, bakar, bakar. Kepala desa, para pria dari keluarga Lu masih berada di gunung untuk melakukan penyelamatan. Kalian tidak boleh memperlakukan istrinya seperti ini, kepala desa. Aku melakukan ini demi kelompok, demi seluruh warga desa. Tunggu sampai suamiku pulang. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Guntur menggelegar, membersihkan segala kekotoran. Api bumi berkobar, membakar habis segala kejahatan. Lemparkan ke dalam api. Ibu. Siapa yang berani menyentuh istriku? Ayah, akhirnya kau pulang. Ayah, akhirnya kau pulang. Kau akhirnya pulang juga? Mereka baru saja hendak membakar ibu. Dan swear. Cepat selamatkan mereka. Swear. Kepala keluarga. Aku tahu kamu tidak mati. Merawat adikmu dengan baik. Ayah, akhirnya kamu pulang. Swear mengira kamu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kesalahan yang dilakukan istri dan putri? Sampai kalian harus memperlakukan mereka seperti ini. Kakak, kamu belum tahu kan? Istri kamu memanfaatkan saat kamu naik ke gunung. Mencuri persediaan makanan seluruh desa. Dan putri bungsumu itu terus-menerus mendatangkan bencana. Kami ini sedang menegakkan keadilan atas nama langit. Bintang malapetaka apa-apaan itu? Swear dari keluarga kami hanyalah bayi yang baru lahir. Apa dosanya? Lalu ada Ying Yang. Aku yakin dia pasti tidak akan melakukan hal seperti mencuri beras. Kalian ini mengabaikan nyawa orang. Lu Dayong. Istri Anda, tentu saja Anda memihaknya.
Tapi sekarang barang bukti dan pelakunya sudah tertangkap basah. Apa lagi yang bisa kamu jelaskan? Bukan aku yang mencurinya. Istri keluarga Lu, tanyakan saja sendiri pada semua orang. Siapa yang masih percaya omong kosongmu? Aku percaya. Aku percaya bahwa Nyonya Ying bukan pencuri. Kemarin saat aku turun gunung, aku bertemu dengan seekor cacing tanah yang sedang membalik tubuhnya. Aku terjebak di mulut lubang. Seandainya kakak Lu tidak datang menyelamatkanku, kalau tidak, aku pasti sudah mati kelaparan. Atau tertindih sampai mati. Aku kakak ipar bukanlah orang seperti itu. Lin Zheng, kamu harus membedakan. Apakah karakter kakak Lu Dayong bisa manajemen karakter istrinya? Lagi pula, bukti-bukti itu semuanya disita dari rumah mereka. Buktinya sangat kuat. Mereka masih saja mencoba membela diri. Tidak mungkin. Beras di rumah begitu banyak orang hilang. Tapi di rumah mereka hanya bertambah satu kantong kecil. Lalu, di mana beras dan karung-karung beras yang hilang itu? Kakak, ketiga. Kamu pergi diam-diam ke rumah Erhu untuk mencari beras. Sekaligus bawa dia ke sini. Ayah, buktinya sebentar lagi datang. Kamu tunda sebentar lagi? Liu Cuihua. Saat naga tanah membalikan tubuhnya hari ini, kalau bukan karena peringatan Ibu Ying, kamu pasti sudah hancur seperti lumpur. Aku yang berada di garis depan berjuang habis-habisan. Dan yang kudapat justru balasan yang tidak setia darimu? Lagi ngapain? Ini persediaan makanan rumahku. Apakah ini suara Erhu? Erhu bilang ibu dan adikku pantas dibakar. Dia pantas dipukul. Apa aku salah bicara? Kalian sekeluarga itu bawa sial. Bukankah ini karung beras keluargaku? Astaga, tadi malam aku terlalu sibuk sampai sebagian beras ke tenda keluarga Lu sampai lupa mengurus karung berasnya. Ini beras keluargaku, hebat sekali kamu Liu Cuihua. Ini kan seperti pencuri yang menuduh orang lain mencuri kan? Kamu juga memanfaatkan semua orang kan? Warga desa, ayo kita segera menggeledah rumah Liu Cuihua. Liu Cuihua, bukti-buktinya sudah ada di depan mata. Apalagi yang mau kamu katakan? Mencuri sendiri lalu menyalahkan orang lain. Ternyata kamulah yang paling licik. Lu Laudao sudah memperlakukan keluargamu dengan baik. Selama ini dia selalu merawat kalian. Namun kalian malah membalasnya dengan mengkhianati. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang sepertimu tidak pantas berada di barisan ini. Pergi semua. Nenek jahat, kalian berani mengganggu ibuku. Inilah yang disebut, orang jahat akan ditimpa orang jahat. Bukan aku yang mencurinya. Ini adalah jebakan keluarga Lu terhadapku, Lu Yun. Apakah kamu sengaja meletakkan karung beras curian itu di tubuh Erhi? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Aku tidak. Wanita jahat. Bahkan saat sudah di ujung tanduk, masih saja membantah. Aku tidak tahan lagi. Lu Yunhui, kamu benar-benar bodoh. Kau terjebak dalam perangkap yang kubuat? Pantas saja seluruh keluargamu dijadikan korban persembahan. Erhu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Maksudmu? Kamu yang menjebakku untuk merugikanku. Omong kosong. Jelas-jelas kamu sendiri yang mencuri beras itu. Dan sekarang mau menyeretku ke dalam masalah. Mau menjebak aku, lupakan saja. Aku melakukan semua ini hanya untuk membakar kalian berdua. Liu Cuihua, Zai. Apakah kamu sebegitu bencinya padaku? Sebelum pembagian harta. Selama bertahun-tahun ini. Setiap kali ada hal baik, aku selalu memprioritaskan kalian berdua. Setelah pembagian harta, tiba-tiba terjadi bencana kelaparan. Aku juga tidak pernah mengabaikan kebutuhan makan dan pakaian kalian. Semua yang seharusnya dibantu, sudah kubantu. Kamu bilang, apa sebenarnya kesalahanku padamu? Kamu malah ingin kami berdua. Apa yang membuatku membencimu? Jangan menuduhku tanpa bukti. Kita semua sama-sama mengungsi. Kenapa semua hal baik selalu jatuh ke tanganmu? Kenapa kamu terus bicara omong kosong? Irhu, apa yang baru saja ibu katakan? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kalau kamu terus ngomong ngawur, kita berdua bakal celaka. Aku ingat. Sosok yang tadi di luar tenda. Itu milik Erhu. Kamu yang membujuk Erhu mencuri beras milik penduduk desa. Lalu sengaja menaruhnya di depan rumah kita, bukan? Kamu bilang. Kamu yang membujuk Erhu mencuri beras milik penduduk desa. Lalu sengaja menaruhnya di depan rumah kita, bukan? Kamu bilang. Ibu kami tidak mencuri beras. Song Lanying, jangan fitnah aku.
Meskipun kami hanya ibu dan anak yatim piatu, kami tidak akan melakukan perbuatan curang. Benar, beras ini memang saya curi. Di tahun kelaparan ini bahkan mengunyah kulit pohon pun tak cukup untuk mengisi perut. Kalau tidak mencuri, apa harus menunggu sampai mati kelaparan? Semua ini salah Lu Yunhui. Aku belum sempat menyembunyikannya dengan baik. Karung beras itu sudah dia temukan. Liu Chuihua, anakmu sudah mengakui semuanya di hadapan semua orang. Mengaku semuanya. Sekarang apa lagi yang bisa kamu bantah? Sudah tamat, sudah tamat. Si perempuan jahat itu akan menuai akibat perbuatannya sendiri. Semua ini adalah ide ibuku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Dia bilang lebih baik mencuri daripada kelaparan. Dia memaksa aku mencuri beras. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakiku. Kamu sudah cukup membuat keributan. Sekarang ini sedang tahun kelaparan. Seluruh penduduk desa sedang berjuang di ambang kelaparan. Yang kamu curi bukan sekadar karung beras, tapi nyawa semua orang. Apalagi, kamu hampir saja membahayakan nyawa ibu dan anak dari keluarga Lu. Perbuatan seperti ini tidak pantas untuk tetap berada di barisan ini. Kepala desa, tolong jangan. Kepala desa, mohon ampuni kami, ibu dan anak. Saat ini di luar sedang terjadi kelaparan. Kami hanya ibu dan anak yatim piatu. Jika meninggalkan rombongan, itu sama saja dengan bunuh diri. Kepala desa. Jangan sakiti Shuerku. Ibu, apa yang terjadi padamu? Ayah, cepat kemari. Ibu sudah tidak bisa lagi. Kenapa bisa begini? Cameron masih baik-baik saja. Ibu pasti baru saja melahirkan. Tubuhnya masih lemah. Ditambah kelelahan berhari-hari dan terkena angin dingin, sehingga dia demam. Astaga! Luka di dalam tubuh ibu sangat rumit. Kekuatan spiritual sama sekali tidak bisa menahannya. Ini semua salahku. Kemarin aku tidak melindungi ibu dengan baik. Ini salahku. Semalam seharusnya aku menyalakan api untuk menghangatkan ibu. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Yang paling penting sekarang adalah menurunkan demam ibu. Tapi, di sekitar sini, mana mungkin ada ramuan herbal penurun demam? Di pegunungan terpencil seperti ini. Di mana aku bisa mencari ramuan itu? Kepala, keluarga. Ayo lanjutkan perjalanan sambil membawa anak ini. Penyakitku mungkin tidak akan sembuh. Lan Ying, apa yang kamu omongkan? Selama aku masih ada, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Tenang saja. Saat ini cuaca buruk, bencana terus-menerus terjadi. Aku harus mencari tempat tinggal bagi ibu, agar dia bisa beristirahat dan memulihkan kesehatannya. Ayah! Aku merasakan adanya sebuah rumah pohon melalui kekuatan pikiran. Mungkin kita bisa pergi ke sana, agar ibu bisa beristirahat. Kakak, tolong ambilkan selimut. Tubuh ibu dan ayah terasa sangat panas, tapi ibu masih gemeter. Bibir ibu sangat pucat. Ayah, bagaimana kalau kita beri ibu sedikit sup daging? Dia belum makan apa-apa seharian ini. Aku akan segera memasaknya. Ayah, daging kelinci itu bersifat panas. Minum kaldu daging hanya akan memperparah kondisinya. Saat ini yang terpenting adalah menurunkan demamnya. Sawyer, lalu bagaimana sekarang? Aku baru saja menemukan bahwa di Gunung Gersang di samping rumah pohon, ada ramuan herbal yang bisa menurunkan demam. Kita bisa pergi ke gunung itu untuk mencarinya. Baik, aku akan segera pergi. Kakak pertama, kedua dan jaga ibu baik-baik, ya. Kakak sulung, apakah di rumah ada arak putih? Panaskan sebentar. Lalu usap telapak kaki ibu. Kakak kedua, letakkan ibu dengan posisi telentang dulu, lalu lepaskan sepatu dan kaos kakinya. Panaskan minuman keras itu dengan api, lalu gunakan minuman hangat itu untuk menggosok telapak kakinya. Sambil menggosok, pijat juga. Ibu tidak gemetar lagi, tubuh ibu tidak gemetar lagi, dan mulai berkeringat. Sepertinya memang berhasil. Swear aku sudah memetik ramuannya. Ayah hebat sekali, bisa menemukan ramuan itu secepat ini.
Cepat berikan pada ibu. Baik, aku akan segera merebusnya. Obatnya sudah siap, cepat kemari anak kedua. Ibu Ying, istirahatlah sebentar. Yin Yang, setelah minum ramuan ini kamu akan sembuh. Tidurlah sebentar lagi. Aku akan masak bubur untukmu. Bagus sekali. Ibu akhirnya sudah tidak demam lagi. Ibu jangan menangis, matamu akan sakit. Jangan menangis, jangan menangis. Ini semua salah ibu. Aku tidak merawatmu dengan baik. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkan Shuer mengalami sedikit pun ketidaknyamanan. Aku juga akan melindungi ibu dan melindungi keluarga ini. Buburnya sudah siap. Maaf, aku yang menjadi beban bagi kalian. Kamu ngomong apa sih, soal membebani atau tidak itu? Kamu adalah istriku. Kenapa kamu bilang begitu padaku? Ying, Niang. Aku mau bawa ketiga anakku ke gunung buat cari makanan. Ayah kakak, aku juga mau ikut. Ayah, bagaimana bisa ayah lupa dengan si pembawa keberuntungan kecil di keluarga kita? Ayah akan membawamu. Di pegunungan terpencil seperti ini, apakah ada makanan di sana? Ibu tenang saja, serahkan saja padaku. Lagi pula, aku kan leluhur sekte Xuan. Baiklah, Swear. Kalau begitu, kita berangkat. Hati-hati ya. Ayo, berangkatlah bersama ayah. Ayah, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Lihatlah apa itu? Anak-anak, lihatlah. Lihat apa itu, ayo pergi. Anak-anak, lihatlah. Itu jamur, banyak sekali jamur. Makanan kita hari ini sudah terjamin. Itu kastanya, bisa dimakan. Kakak, masukkan ke dalam kantong. Itu buah gunung beku, rasanya asam manis, enak sekali. Kakak kedua, masukkan ke dalam keranjang. Di pohon ada banyak kacang kenari. Kacang kenari baik untuk otak. Kakak ketiga, ayo ambil. Tunggu, ternyata ada sungai kecil di sini. Belalang tanah, ayah giliranmu. Sudah lama tidak berburu, apalagi yang seru seperti ini. Ya, jamur bisa dimasak jadi sup. Kacang kastanya dan kacang kenari. Bisa dikeringkan untuk persediaan makanan. Adikku hebat sekali. Benar-benar bisa melakukan apa saja. Kalian juga sama hebatnya. Tapi kalau begitu, sepertinya persediaan makanan masih kurang. Tunggu saja lain kali. Kita coba lagi lain kali. Sayang sekali. Begitu banyak makanan enak, tapi aku nggak bisa makan sekarang. Kamu ini si rakus kecil. Nanti kalau kamu sudah besar, ayah akan membiarkanmu makan sepuasnya. Ayo kita pulang menemui ibu. Hewan-hewan di pegunungan bukan? Hewan-hewan di pegunungan paling peka terhadap bencana alam. Seharusnya sudah lama kabur. Bagaimana mungkin masih ada hewan yang tertinggal, kecuali... Ayah, lihatlah. Apakah ada orang di sana yang melambaikan tangan? Aneh. Kenapa aku merasa ada firasat buruk? Sosok itu, kenapa persis seperti... Sebentar lagi badai pasir akan datang, di pegunungan nanti akan sangat berbahaya. Ayo cepat pulang. Kenapa dia tidak bersuara? Apa dia menemukan harta karun? Ayah kakak, cepat lari, itu beruang. Swear, jangan menakut-nakuti orang. Mana ada beruang di sini?
yang baru saja melambaikan tangan itu adalah Xiaxi si beruang. Jangan diam saja, cepat lari. Benar-benar beruang. Anak-anak, cepat lari. Cepat. Cepat lari. Si ketiga. Cepat lari. Kakak sulung dan kakak kedua, kalian lari ke kiri, ayah, dan kakak ketiga, kita lari ke kanan. Arahkan perhatian beruang buta itu. Kakak sulung, hati-hati. Hei kakak kedua, gendong adik perempuan kita dulu. Ayo pergi. Ayah, kita pergi bersama. Gimana nih? Kekuatan ajaibku habis lagi. Adik, ayah hampir tidak kuat lagi. Cepat selamatkan ayah. Meskipun aku telah mengubah alur takdir dalam cerita ini, tetapi tragedi itu tetap akan muncul dalam bentuk lain. Mungkinkah tragedi dalam cerita itu tidak bisa dihindari? Ayah. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga, kalian baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu kamu. Cerita itu tidak menipuku. Kau memang orang baik bagi keluarga Lu kami. Orang penting. Suara ini terasa sangat familiar. Si kecil ternyata kamu. Terima kasih, Tuan, atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Tak perlu berterima kasih berlebihan. Kita pernah bertemu sekali, dan pertemuan hari ini juga merupakan takdir. Ayah, kau lupa bahwa hari itu aku merebut sebuah liontin giok. Itu milik kakak muda ini. Ternyata dia. Kamu sungguh diberkati dan panjang umur. Sampai bisa berkenalan dengan orang penting seperti ini. Berikan tanganmu padaku. Lukanya cukup parah, tapi untungnya tidak mengancam nyawa. Minumlah obat ini 3 kali sehari untuk menghentikan pendarahan dan menghilangkan memor. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Entah apakah Tuan Muda bersedia mampir ke rumah kami untuk beristirahat sejenak, agar kami sekeluarga membalas kebaikan Tuan kepada kami. Benar-benar, di pegunungan terpencil ini, bahaya mengintai di mana-mana. Keluarga Lu, kami juga telah terpisah dari rombongan. Kami sangat membutuhkan perlindungan dari orang terhormat, seperti Anda, yang memiliki keahlian bela diri yang tinggi. Anak kecil ini memang jujur tak apa-apa. Kebetulan aku juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di hatinya. Kalau begitu, mari kita antar dia sebentar. Kepala, keluarga. Ada apa ini? Ying Niang. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayah dan ibu terluka digigit beruang hitam saat menyelamatkan kita. Berkat bantuan Tuan Muda itu, nyawa kita pun selamat. Terima kasih banyak, Tuan Muda, atas pertolongannya. Nyonya Lu, tak perlu berterima kasih. Ini memang tugas saya. Ada, suamiku. Kamu tidak boleh pingsan, ya? Aku dan anak-anak tidak bisa hidup tanpa kamu. Ayah, kamu masih harus mengajari aku berburu. Cepat bangun dan ajari aku. Kondisi ibu belum sepenuhnya pulih. Kamu jangan sampai jatuh sakit. Ayah dan adikku masih sangat kecil. Kamu belum pernah mendengar memanggilmu dengan suaranya sendiri. Kamu harus tetap hidup. Sekarang ayah terluka oleh beruang buta dan ibu flu. Seperti dalam cerita-cerita, takdir terulang kembali dengan cara yang berbeda. Lalu, apakah giliran kakak-kakakku selanjutnya? Aku tidak akan membiarkan tragedi ini terulang lagi. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluargaku. Kepala, keluarga. Ying. Takdir dalam cerita. Maksudmu, si kecil ini bukan orang dari dunia ini.
Lepaskan keluargaku. Kenapa kekuatan ilahiku masih belum bisa kugunakan? Mulai hari ini, kalian adalah bagian dari desa ini. Aku tidak akan bersekutu. Jangan sakiti anakku. Boss. Jangan. Jangan. Adik, apa kamu baru saja bermimpi buruk? Syukurlah, kakak-kakakku masih hidup. Semua sudah bangun ya? Aku punya pengumuman penting. Aku baru saja menerima surat rahat para perampok gunung yang sudah lebih dari setahun dicari oleh pemerintah. Belakangan ini ada kabar terbaru. Mereka aktif di arah timur. Jadi, kita harus mengubah rute dan berangkat ke arah barat. Apakah itu gerombolan perampok gunung yang ada di cerita rakyat itu? Mungkinkah kali ini kita bisa lolos dan terhindar dari nasib menjadi perampok gunung? Bagus sekali. Akhirnya kita tidak perlu lagi bertemu dengan perampok gunung. Sepertinya tebakanku benar, anak kecil ini bisa meramal masa depan. Pangeran Sikong. Anda adalah dermawan bagi keluarga lu kami. Kami percaya pada penilaian Anda. Kami sekeluarga akan mengikuti Anda ke barat. Kalau begitu, saya akan berangkat sekarang, membereskan barang-barang. Kita berangkat hari ini juga. Hey, ini tempatnya kan? Aku nggak tahu. Siapa itu? Ada suara dalam. Wah, dia keluar. Tolong, selamatkan kami. Warga desa. Apa yang kalian lakukan? Kita tidak boleh bersikap seperti ini. Ayo, bangun dan bicara. Ayo, semua bangun dan bicara. Lynch, Zeng, bukankah kamu sudah ikut rombongan besar pindah ke selatan? Kenapa kamu ada di sini? Linjang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian sampai jadi begini? Kak Lu, benar-benar kamu. Inikah rumah pohon yang kalian cari? Ayah. Kamu belum bilang. Ho. Kenapa kalian terlihat begitu berantakan? Kak Lu, kamu gak tahu. Hidup kami sangat sulit. Setelah berpisah denganmu hari itu, kami langsung terjebak badai pasir. Tenda-tenda kami tidak bisa didirikan. Banyak warga desa yang menjadi korban. Tak lama kemudian, kami pun terserang penyakit. Dan banyak lagi penduduk desa yang meninggal. Sekarang, hanya kami yang tersisa. Kak Lu, kami benar-benar sudah kehabisan jalan, tidak punya tempat tinggal. Persediaan makanan pun sudah habis. Tolong terima kami, berikan kami tempat tinggal saja. Kakak. Kakak, bangunlah dan baiklah. Kita bisa membicarakannya dengan baik-baik. Rumah pohon tidak cocok untuk tinggal lama. Kita juga akan segera berangkat, tapi mengingat rute timur, ada perampok yang berkeliaran, kita memutuskan untuk berangkat ke jalur barat. Bukankah jalur barat itu jalur yang berlawanan? Lagi pula, medan di jalur barat sangat terjal. Kita yang sudah tua, lemah, sakit, dan cacat jika mengambil jalur barat, itu sama saja dengan jalan buntu. Benar, di jalur timur ada pasukan besar. Mengikuti pasukan besar itu, barulah kita bisa selamat. Benar, soal perampok gunung yang berkeliaran, menurutku, ini cuma alasan kalian yang gak mau menampung kami semua. Yang kalian ucapkan begitu saja. Dayang. Teman. Saya percaya pada penilaian Tuan Sikong. Dia tidak akan membiarkan kita mati sia-sia. Bagi yang tidak mau pergi ke garis depan barat, maka kita berpisah di sini. Liu Shi, Cui Hua. Saat itu kepala desa merasa iba dan tidak mengusirmu dari desa Lihua. Tapi, kamu sekarang malah memaksa-maksa untuk kembali. Dan ingin bergabung dengan pasukan kami. Lupakan saja. Kakak Ifrit. Katanya, di antara kerabat tidak ada dendam yang bertahan sampai keesokan harinya. Kamu terlalu pendendamkan. Lagi pula, dia kan keponakan kandungmu. Kamu tidak bisa hanya diam saja. Dia binasa begitu saja. Liu Cuihua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Menantu keluarga Lu dan putrinya, nyaris saja kau celakakan. Bagaimana mungkin kami mau menampungmu? Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Biasanya tidak membantu, sudah cukup buruk. Malah di sini ngomongin hal-hal yang gak penting. Lengan Erhu itu lebih tebal dari kepalaku. Masih berani bicara soal hati nurani. Kakak, waktu pembagian harta dulu, kamu membawa semua makanan. Aku dan ibuku benar-benar tidak bisa bertahan hidup lagi. Lihatlah Erhu, dia sudah kelaparan seperti ini. Kalau kamu tidak kasihan padaku, setidaknya kasihanilah Huzi.
Dia kan adik kandungmu satu-satunya anakmu. Paman dan Bibi. Aku mohon tolong terima aku dan ibuku. Aku pasti akan patuh. Kacau sekali. Coba deh keluarkan air mata sedikit. Sudah menangis berlama-lama. Hanya teriakan kosong saja. Ayah jangan sampai membawa bibi jahat ini. Ini sama saja dengan membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Huhu, Paman. Ibuku memukulku. Dan tidak memberiku makan. Dia wanita jahat. Apa yang kamu katakan? Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Begitulah caramu memperlakukanku. Apa yang kamu lakukan? Hari ini kamu ikut pamanmu. Mulai sekarang jangan akui aku sebagai ibu. Ayah, ibu dan adikku, maafkan akin semua salah. Aku tidak bisa menjaga Erhu dengan baik. Aku memang tidak berguna. Itu salahku. Aku kakaknya, aku terlalu lengah. Semua salahku. Seharusnya aku menjaga persediaan beras di rumah dengan baik. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga. Ini bukan salah kalian, ini salah ayah. Seandainya ayah tidak terlalu lembut hati, hal ini tidak akan terjadi. Ayah tidak akan membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Apa hubungannya ini dengan kalian? Ada pepatah, mencuri bisa dilakukan 1000 hari, tapi tidak mungkin waspada terhadap pencuri selama 1000 hari. Sekarang yang paling harus kita pikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup. Bukan menyalahkan diri sendiri di sini. Ayo, kita bangkit. Apakah kita akan patah semangat hanya karena kegagalan kecil ini? Hidup masih panjang. Apakah kalian akan menyerah hanya karena kegagalan kecil ini? Ayah, ibu dan saudara-saudara. Kita sedang mengungsi. Kita memang sedang berjuang melawan alam. Bukankah ini hanya soal makanan? Selama aku masih ada, pasti akan membuat kalian kenyang. Menurutku, Shuer benar. Selama kita masih hidup, selalu ada harapan. Kita tidak boleh terus-menerus putus asa seperti ini. Ini adalah pasangan Linjang dari rumah sebelah. Sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan kalian yang telah menampung kami, mereka sengaja mengirimkan beras ini. Tenang saja. Karena saya sudah memilih untuk mengawal kalian, saya akan mengawal kalian sampai akhir. Segala kesulitan, saya akan menghadapinya bersama kalian. Kakak Sikong, besok kita naik gunung bersama untuk mencari makanan ya. Hati-hati ya, jalan di gunung licin. Pergilah ke arah timur, di sana ada sebuah gua. Di sekitar sana, banyak tersembunyi mangsa. Apakah makhluk kecil ini pernah ke sini? Pergilah ke hulu, ada kolam kecil, dan di tepi kolam itu ada kelinci liar. Ternyata si kecil ini bukan orang biasa. Setelah beristirahat selama ini, akhirnya bisa memancarkan kekuatan ilahi sebagai leluhur aliran Xuanmen. Sayangnya, aku masih bayi, jadi belum bisa makan apa-apa. Nanti kalau kamu sudah besar, aku akan menyewa seluruh hutan ini untukmu, biar kamu bisa makan sepuasnya. Wah, nggak nyangka Kak Shikong, ternyata kamu begitu dermawan. Nanti aku harus benar-benar bergantung padamu. Lihatlah kedua anak ini, betapa cocoknya mereka. Shuer kita akan ada yang menjaganya. Itu putri kesayanganku, aku belum puas memanjakannya. Itu Liu Cuihua. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga, mereka yang tidak tahu malu itu mengejar lagi. Pasti ada niat jahat. Nanti kalian pura-pura mau mengambil sesuatu, tapi sembunyi dulu. Siapa yang memukulku? Bocah nakal, berani-beraninya melemparku. Tunggu saja, aku akan menghabisi kalian. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga, jangan memukul orang. Itu manusia? Mungkin karena kita terlalu lapar. Aku kira itu beruang hitam. Dasar bocah nakal, aku tahu kamu sengaja. Dari mana ada beruang hitam? Kalau ada beruang hitam, kalian pasti sudah dimakan. Liu Cuihua, kamu kesini buat apa? Liu Cuihua, kamu datang untuk apa? Kenapa? Cuma kamu yang boleh naik gunung. Sementara aku tidak boleh naik gunung untuk mencari makan. Tapi menurutku kakak, meskipun kamu sekelaparan apapun, jangan makan barang-barang ini.
Bahkan anjing pun tidak mau makan ini. Itu kan karena kamu mencuri beras kami. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Ini semua seharusnya menjadi milikku. Dasar anak nakal. Apa yang kamu lakukan, bibi kedua, ada lintah di tubuhmu. Aku akan membantumu menghilangkannya. Si kedua dan si ketiga cepat bantu. Tunggu saja. Pantas saja biar dia mencuri beras kita. Sayang sekali, padahal aku baru saja menemukan gumpalan tanah sebesar ini. Andai saja bisa pakai batu. Pasti kepalanya bakal berdarah-darah. Aku tahu aku salah. Ayah dan ibu, ini bukan salah ketiga kakakku. Aku yang menyuruh mereka melakukan itu. Ayah dan ibu, ini bukan kesalahan ketiga kakakku. Aku yang menyuruh mereka melakukan hal itu. Ini namanya membalas dengan cara yang sama. Bukankah itu hanya bersikap tidak jujur? Siapa yang tidak bisa melakukannya? Sudah kali ini aku maafkan, tapi lain kali ya. Jangan, nakal lagi. Sudah tahu, ayah. Lapar, makan. Makan pelan-pelan, hati-hati panas. Tuan si Kong, ini. Ini adalah lambang istana. Ini surat rahasia istana, terjadi gejolak di istana. Yang mulia memerintahkan aku untuk segera kembali ke istana. Kakak Sikong, apakah kau akan pergi sekarang? Tuan si Kong, atas perhatianmu terhadap keluarga kami selama perjalanan ini. Kebaikan ini. Belum sempat kami balas. Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Kakaki, apakah kita akan bertemu lagi? Leontin Jiok ini. Anggap saja ini sebagai tanda persahabatan kita berdua. Gunung tinggi, jalan jauh, kita pasti akan bertemu lagi. Kakak Sikong, nanti kalau aku sudah dewasa, aku pasti akan mencarimu. Jangan lupa, kamu pernah berjanji akan memberiku sebidang tanah di pegunungan. Kenapa kita harus menderita seperti ini? Benar. Bukankah mereka takut pada perampok gunung? Aku akan menggunakan persediaan makanan yang kumiliki untuk mengalihkan perhatian perampok gunung ke arah barat. Kalau kalian tidak membiarkanku hidup tenang, jangan harap kalian juga bisa hidup tenang. Tadi, saat aku pergi ke gunung untuk mencari makanan, aku melihat sekelompok orang di puncak gunung. Entah sedang apa mereka. Mungkinkah itu perampok gunung? Perampok gunung. Bukankah Kak Lu bilang perampok gunung itu ada di sebelah timur? Di mana mungkin ada di sebelah barat? Mungkin kamu salah lihat ya? Perampok gunung. Bukankah kita sudah menghindarinya? Kenapa kita masih ketemu mereka? Kak Lu, menurutmu apakah perampok gunung itu benar-benar akan datang? Seharusnya, perampok gunung itu ada di sebelah timur. Tapi sebaiknya kita tetap waspada. Begini saja. Setiap rumah mengirimkan satu orang. Kita bergantian setiap setengah jam. Jika ada hal yang mencurigakan, segera beritahu. Informasi dari Sikong Yi pasti tidak salah. Di mana sebenarnya letak kesalahannya? Mungkinkah nasib para kakak benar-benar tidak bisa diubah? Ayah, jangan terlalu khawatir. Besok kita akan segera pergi dari sini. Aduh, cepat keluar semua. Ada orang sebuah rombongan besar. Ada orang datang, rombongan besar. Aduh. Benar-benar perampok gunung. Anak-anak cepat bangun, cepat bangun. Ada apa? Ada apa? Apa yang harus kita lakukan? Para perampok gunung sedang membawa pasukannya menuju ke arah kita. Kita tidak bersenjata. Tidak akan bisa melawan mereka. Mereka juga membawa senjata. Apakah mereka akan membunuh kita?
Apa yang harus kita lakukan? Warga sekalian, dalam situasi seperti ini, melarikan diri sudah tidak mungkin lagi. Lebih baik kita menyerah saja. Tidak bisa, kita ini laki-laki yang tangguh. Bagaimana mungkin kita menyerah? Kak Lu, aku kira kamu orang yang berprinsip. Ternyata kau pengecut. Aku juga merasa ini tidak pantas. Kita ini pria sejati. Bagaimana mungkin menyerah tanpa bertempur? Benar, kalau benar-benar menyerah, bukankah itu sama saja dengan membiarkan mereka buang air besar di atas kepala kita? Kita tidak boleh menyerah. Benar, kita tidak boleh menyerah. Teman-teman. Begini. Jumlah pasukan kita memang banyak. Tetapi banyak di antaranya adalah orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak. Kita tidak memiliki senjata yang memadai. Juga tidak memiliki rencana yang matang. Hanya kami, segelintir pemuda yang kuat, yang tersisa. Bagaimana kami bisa melawan perampok gunung yang kuat dan berkuda itu? Kak Lu, aku dengar perampok gunung di daerah ini sangat kejam. Jika mereka merampok barang-barang kami dan masih ingin membunuh kita, bagaimana kita harus menghadapinya? Jadi kita harus bersiap-siap untuk dua kemungkinan. Rencanaku begini. Ada masalah. Para perampok gunung sebentar lagi akan melintasi hutan ini. Para perampok gunung sebentar lagi akan melintasi hutan ini. Jangan panik, dengarkan aku, begini. Semua wanita dan anak-anak bersembunyilah dulu. Sambil itu simpan juga sebagian persediaan makanan, sedangkan yang lainnya. Ikutlah bersamaku. Hadapi para perampok gunung. Swear kamu harus patuh ya, setelah ayah selesai mengurus urusannya. Akan segera menemui ibu dan ibumu. Ayah yang menyebalkan, berani-beraninya. Kali ini kamu tidak boleh meninggalkanku. Yunliu. Adikku kuserahkan padamu, kamu sudah jadi pria sejati. Nanti, ingatlah. Merawat ibumu, adik laki-laki, adik perempuannya. Kamu dengar, kan? Sudah kudengar, ayah. Aku pasti akan merawat ibu dan adik perempuanku dengan baik. Kamu juga harus cepat pulang. Kami semua menunggumu pulang. Kakak, kembalikan aku. Aku tidak mau pergi. Ayah, kembalikan aku. Ibu, meskipun kita adalah pihak yang dilindungi, tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Aku punya cara. Aku ingat, ada bukit kecil tidak jauh dari sini. Di sana, banyak pohon. Kita bisa memanfaatkan kontur tanah di sana, dan semak-semak untuk membuat perangkap. Jika ayah dan yang lainnya benar-benar tidak mampu menahan serangan, maka kita hanya bisa bertempur, habis-habisan melawan orang-orang ini. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya ya? Anak perempuanku benar-benar pintar. Aku akan segera mengumpulkan orang-orang untuk membuat perangkap. Swear, apakah cara ini benar-benar bisa berhasil? Tenang saja, serahkan padaku. Berhasil. Teman-teman ikuti aku. Bagaimana dengan para perampok gunung ini? Kok bisa secepat ini sampai di lereng belakang? Cepat, bubar! Lan Ying, Lan Ying. Ayah, Bos, kenapa kalian semua ditangkap? Sayangku, mengatur jebakan-jebakan ini. Untuk menyambutku, Liu Cuihua, kamu yang membawa perampok gunung itu ke sini. Berani-beraninya, kamu... Kalau kalian tidak memberi kami tempat tinggal, aku harus mencari jalan keluar sendiri kan? sayangku, kau berani menjebakku. Teman-teman, serang mereka, jangan tinggalkan satu pun. Teman-teman, serang mereka, jangan tinggalkan satu pun. Berlutut, Kamu bilang, itu dia yang mengatur jebakan ini bersama orang-orang ini, kan? Siapa di sana? Coba saja, sentuh tangannya. Jangan ganggu istriku. Kepala, keluarga.
Orang yang ingin kubunuh bukan urusanmu. Potong dia. Astaga, tadi saat memasang jebak, kekuatan ilahiku habis. Sekarang gimana? Jangan. Tunggu dulu. Ini adalah liontin giok milik si Kong Yi. Apa hubunganmu dengan si Kong Yi? Aku ingat. Si Kong Yue ini adalah adik si Kong Yi. Karena perbedaan pandangan. Salah satunya mendirikan kerajaan di pegunungan. Satu lagi masuk ke istana dan menjadi pejabat. Karena keduanya tidak bisa akur, lebih baik kita manfaatkan saja. Tuan, sejujurnya, anak ini adalah anak dari teman lama Shi Kong Yi. Karena kesibukannya dalam urusan pemerintahan, ia tidak bisa merawatnya. Jadi, dia mempercayakan anak itu kepada kami berdua untuk dibesarkan. Dia menganggap anak ini seperti adik kandungnya. Itulah sebabnya ia secara khusus memberikan liontin giok ini sebagai jimat pelindung. Tuan, anak ini memiliki arti yang sangat istimewa bagi Shi Kong. Nyawa seluruh penduduk desa kami bergantung pada anak ini. Jika Anda menyakitinya, orang-orang Shi Kong Yi tidak akan membiarkan Anda lolos. Benar, Yang Mulia, kami rela menjadi budak. Hanya memohon agar Anda menghormati si Kong Yi. Jangan menyakiti anak ini. Yang Mulia, tolong biarkan adikku pergi. Biarkan adikku pergi. Yang Mulia, ini jelas sebuah tipu daya. Gadis kecil adalah anak kandung Song Lanying. Anda tidak boleh begitu saja mempercayainya. Pergi kau. Urusan saya, apa perlu kau ikut-ikutan mencampuri di sini? Bawa semua orang pergi. Kembali ke benteng angin hitam. Cepat, jalanlah dengan tenang. Shuer, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu, sepertinya orang-orang itu juga berasal dari desa Lihua. Bukankah mereka adalah penduduk desa yang memutuskan untuk mengambil rute timur hari itu? Tak disangka, setelah berputar-putar, kita malah terjebak bersama. Apakah benar seperti yang diceritakan dalam buku cerita, bahwa benteng angin hitam itu juga merupakan malapetaka yang tak terelakkan bagi keluarga Lu kita? Bagaimana sebenarnya kita bisa melarikan diri dari sini? Tuan Besar, mengapa Anda membiarkan mereka tetap di sini? Bayi itu jelas-jelas berbohong. Diam. Meskipun itu bohong, dia tetap umpan yang bagus. Lagi pula yang aku inginkan bukanlah nyawa si Kong Yi, melainkan agar hidupnya lebih buruk daripada mati. Aku ingin dia juga mengalami hal yang sama, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, meninggal di hadapannya. Lalu Yang Mulia, bagaimana rencana Anda menangani orang-orang ini? Besok suruh semua pria pergi ke tambang. Semua wanita dikirim ke bagian logistik. Ingatlah untuk mengawasi mereka. Aku pasti akan mengendalikan orang-orang ini dengan sangat ketat. Wanita jahat itu berani-beraninya ingin mengawasi kami. Kalau begitu, bukankah kita akan kembali jatuh ke tangannya? Ibu pasti sangat lelah. Sayangnya, kekuatan dewaku belum pulih, jadi aku tidak bisa membantumu. Cepatlah, kalian semua ini lamban sekali. Kalau kayu bakar ini belum habis dipotong, kalian tidak boleh tidur. Ibu, biar aku tiupkan angin untukmu. Liu Cheihua yang menyebalkan itu. Begitu kekuatan sihirku pulih, kau yang pertama akan kuhajar. Dengarkan, di seluruh desa ini, kamu yang paling lambat bekerja. Liu Cheihua, kau pengkhianat yang bersekutu dengan perampok gunung. Apa yang bisa kamu banggakan? Kau sok suci. Sekarang kamu masih harus bekerja sambil memperhatikan ekspresiku, kan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang bekerja sambil membawa beban, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Di desa ini malah bertambah satu mulut yang makan gratis. Cepat serahkan anak itu padaku. Liu Cheihua, kau boleh melakukan apa saja padaku. Tapi kalau kamu berani menyentuh putriku, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Sampai-sampai nggak bisa makan, masih ada tenaga buat bertengkar. Sudahlah, hentikan saja. Ya, kalau kita saling mengalah, segalanya akan lebih baik. Ini wilayahku, Song Lanying. Mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru ini sekali. Ada masalah. Ada orang yang pingsan di tambang. Astaga. Bukankah para pemimpin itu semua ada di tambang? Siapa yang pingsan? Sepertinya itu anak kedua Anda, Lu Yunfeng. Apa? Kedua mengalami kecelakaan. Cepat, selamatkan dia. Kakak kedua, bangunlah. Yunfeng, apa yang terjadi? Aku, gak tahu. Astaga, sepertinya kakak kedua terkena wabah. Cepat, gulung lengan bajunya. Lihat apakah ada bintik-bintik ungu. Benar-benar, ada. Ini benar-benar buruk. Penyakit ini berkembang cepat dan sangat menular. Jika tidak segera diobati, nyawa kakak kedua bisa terancam.
Jika dibiarkan berlarut-larut, sepertinya seluruh penduduk desa tidak akan selamat. Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan? Di radius 10L, ini tidak ada dokter maupun obat. Bagaimana nasib Yunfeng? Ibu, jangan panik. Yang paling penting saat ini adalah menemukan sumber wabah ini. Makanan dan air adalah yang paling mendesak. Tapi aku yang bertubuh mungil ini tak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan? Seandainya kakak Sikong ada di sini. Si kedua. Bangunlah, jangan bikin ayah takut. Si kedua, Yunfeng? 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 Aneh, di bawah batu di sana. Sepertinya ada orang yang bergerak-gerak. Gak bagus, ada perampok gunung datang, hati-hati semuanya. Pangeran Sikong. Wah, ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Kakak Sikong, ternyata kamu... Jangan sampai ketahuan. Beberapa hari yang lalu aku menangkap perampok dari Benteng Angin Hitam. Menurut mereka, kalian membawa sekelompok penduduk desa ke gunung. Aku sudah menduga itu kalian. Jadi, aku menyamar dan menyusup ke sini. Ini terlalu berbahaya. Tuan Sikong, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ada apa dengan Lu Yunfeng? Kakak kedua saya, kemungkinan besar terkena wabah. Kakak Sikong. Kebetulan, kamu punya identitas sebagai perampok gunung sebagai kedok. Ayo kita pergi bersama untuk menyelidiki sumber wabah ini. Swear, jaga dirimu baik ya. Pangeran Sikong. Kalian berdua tenang saja. Aku pasti akan menjaga Swear dengan baik. Air sumur, dapur, dan tanah sudah kami periksa semua, tapi tidak ada temuan apapun. Mungkinkah wabah ini datang dari langit? Sungai. Inilah sumber wabah itu. Ternyata berasal dari hulu. Mayat sapi dan domba yang membusuk, sehingga mencemari sumber air. Meskipun sumbernya sudah ditemukan, tapi bagaimana cara mengobatinya? Aku punya cara. Si kedua. Ayah, tumpukan rumput itu, yang akarnya berwarna ungu dengan benang-benang emas. Cepat cabut dan bakar, hingga menjadi abu. Rumput ini bisa bersinar. Pergilah menangkap seekor lintah, ambil air liurnya. Baik, aku akan segera pergi. Cepat hancurkan dan tempelkan ke luka kakak kedua. Ayo keluarkan tangannya. Benar-benar manjur. Tangan yang satunya lagi. Air kotor yang diberikan oleh perampok gunung. Kalau diminum, ususnya pasti busuk, kan? Ini adalah putri bungsu keluarga Lu, air suci yang telah dimurnikan. Ayahnya sudah menguji racunnya dengan nyawanya, Bu. Anakmu demam dan ngomong ngawur kalau tidak dicoba. Demamnya sudah turun, bintik-bintik ungu juga memudar. Erajade. Si kecil ini memang hebat. Baru saja mendengar kabar bahwa pasukan Liu Shaman sudah menyerang ke arahku, ke Benteng Angin Hitam. Sekarang semua orang ikuti perintahku. Yang sehat ikuti aku, sedangkan yang tua, cacat, sakit, atau lemah harus tetap tinggal di benteng. Orang-orang dari keluarga Liu akan saya tangani sendiri. Ayo pergi. Ayah dan ibu, kakak sulung dan kakak ketiga, kalian jangan pergi. Ingat sebelum pergi, bakar desa ini dari dalam. Bakar habis semua orang tua, lemah, sakit, dan cacat di dalam desa. Kakak kedua, cepat bangun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan dibakar habis?
Swear, jangan menangis. Si Kesil. Yunfeng, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Swear terima kasih atas usaha kamu selama ini. Kamu telah menyembuhkan semua orang. Kalau bukan karena bantuan Kak Sikong, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa sendirian. Kak Sikong, apa rencanamu selanjutnya? Saat ini wabah di desa ini sudah berakhir, yang tersisa hanyalah kelompok Shikong, yaitu aku harus menemukan mereka. Kembalilah ke ibu kota untuk melaporkan hasilnya, sedangkan kamu tinggal di desa bersama kakak kedua, dan istirahatlah dengan tenang. Kakak Sikong, bisakah kau mengajakku ikut? Saat Sikong Yue melarikan diri, dia hanya meninggalkan orang-orang yang sakit. Ayah dan ibuku, serta dua kakak laki-laki, semuanya telah dibawa pergi olehnya. Aku harus menemukan mereka. Itu tidak mungkin. Aku pergi untuk memberantas perampok. Kamu masih anak-anak, ngapain ikut-ikutan? Kakak Sikong, kamu sudah melihat kekuatan ajaibku. Aku bisa membantumu. Baiklah, baiklah. Kamu tinggal tenang di desa saja sambil menunggu kabar. Aku pasti akan menangkap Shikong agar ayah, ibu, dan kakakmu bisa pulang dengan selamat. Tuan Sikong, maka keluargaku kuserahkan padamu. Kakak kedua, Sikong Yue itu orang yang kejam dan keji. Jika ayah dan ibu jatuh ke tangannya, mereka mungkin dalam bahaya. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Tapi tadi Tuan Sikong berkata, tidak apa-apa, kita akan diam-diam mengikuti dari belakang Liu Shanmen. Hati-hati saja, tidak akan terjadi apa-apa. Aku juga tidak tahu bagaimana kabar Shuer dan Yunfeng. Ibu jangan takut, Shuer adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Adik kedua pasti baik-baik saja. Jangan banyak omong, cepat pergi. Aduh, pasukan Liu Shanwen datang. Pencuri, kemana kau pergi? Di mana anak tuan rumah? Di sana, di sana. Sikong ya, sudah waktunya kita menyelesaikan dendam ini. Baiklah, si Kong Yi. Bawa semua orang ini pergi. Besok tengah hari. Di luar gerbang kota, dipenggal kepalanya sebagai peringatan. Ayo, bangun dan pergi. Boss. Si kedua, si ketiga. Hei, tunggu sebentar, dengarkan. Ayah dan ibu, kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Semuanya ditangkap sebagai perampok gunung. Sebelumnya, ayah dan ibu, keduanya telah mengalami musibah besar, seperti yang diceritakan dalam buku cerita. Sekarang giliran kakak-kakakku. Bencana besar. Awan bergulung, awan berputar, awan mengalir. Kudengar anak-anak ini adalah kaki tangan perampok gunung. Di masa kelaparan, siapa yang peduli dengan semua itu? Pemerintah mengatakan, lebih baik salah membunuh daripada membiarkan mereka lolos. Orang-orang yang telah kubunuh selama bertahun-tahun ini, lebih banyak daripada beras yang pernah kalian makan. Jika hari ini aku dibunuh, saudara-saudaraku di Benteng Angin Hitam pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Anakku. Kekuatan ilahi, kenapa tidak bisa digunakan lagi? Waktu tengah hari sudah tiba. Eksekusi. Kalian anak-anak dari 6 gerbang, kalian pikir dengan membunuhku, kalian bisa hidup tenang di masa kelaparan. Yang memakan manusia bukan hanya perampok. Aku akan menanti kalian di neraka. Bagus sekali. Jangan bunuh dia. Ini adalah rencana pembebasan hukuman mati yang diberikan langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Kasus ini tidak adil, segera lakukan sidang ulang. Sure, kami nyaris dipenggal. Hampir saja, hampir saja. Keluarga kami akhirnya berkumpul kembali. Warga sekalian, lihatlah ke sini. Setelah penderitaan, kebahagiaan pun datang. Jangan khawatir jika sakit kepala atau demam, 3 mangkuk ramuan obat pasti menyembuhkan. Hari ini apotek kami resmi dibuka, beli obat dapat 3 bungkus permen mint gratis.
Waktuku, apakah di apotek ini ada segala macam obat? Silakan masuk dan lihat sendiri. Dijamin Anda akan puas. Kalau begitu, kami akan masuk dan melihat-lihat. Luar biasa, tahun kelaparan akhirnya berlalu. Tugas selanjutnya adalah, dengan mata tajam leluhur aliran mistis saya, membantu keluarga kita menemukan peluang bisnis baru dan menjadi kaya raya. Hanjaran Sikong. Tuan Sikong, Anda sudah datang. Sudah sebulan tidak terlihat jejakmu. Akhirnya kali ini kau datang. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Saya menyiapkan hadiah kecil untuk merayakan pembukaan apotek kalian. Maaf, kami tidak pantas menerimanya. Apotek sepenuhnya berkat bantuan Anda dalam menyewanya. Bagaimana mungkin kami masih berani menerima hadiah lagi? Ibu terlalu berlebihan. Di antara teman-teman, hal-hal seperti ini tidak perlu dipikirkan, lagi pula jika Anda tidak menerimanya. Mungkin si kecil itu akan memarahi saya lagi, karena tidak tahu berterima kasih. Picik sekali. Aku tidak akan mengindahkanmu lagi. Si kecil sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah sedikit lebih besar. Kakak Sikong, kali ini kamu datang. Berencana tinggal berapa hari? Aku sudah mengundurkan diri dari jabatan di Liu Xiangmen. Nanti kakak akan menemanimu mengelola toko obat ini. Apakah si Kishil mau? Baiklah, aku mau.